مرحب مرحب الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. Kita melihat bahwasanya Nabi Muhammad ternyata sudah memiliki track record atau sejarah yang sangat panjang sebagai seorang pebisnis. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perdagangan internasional. Ya, ingat perdagangan internasional. Artinya skalanya bukan skala tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, ya, kabupaten, negara, tapi skalanya sudah tingkat internasional. Pada umur berapa? 12 tahun. 12 tahun itu kalau di sini umurnya siapa? Raffi umur berapa sekarang? 14 tahun. Berarti 2 tahun sebelum umur Raffi, Nabi Muhammad pada waktu itu sudah melaksanakan perdagangan internasional. Kita ngapain dulu pas umur 12 tahun? Main game, ya. Main game dan lain sebagainya. Nabi Muhammad, ya, pada umur 12 tahun sudah diajak oleh pamannya yang bernama siapa? Paman Nabi Muhammad? Abu Thalib, itu dibawa untuk menjelajah, membawa perdagangan dari Mekah menuju negeri Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Suriah, Lebanon dan sekitarnya, Palestina. Itu pada umur 12 tahun. Kemudian Nabi secara mandiri tidak ikut dengan pamannya atau menjadi seorang pedagang. Kalau umur 12 tahun itu masih ikut dengan pamannya. Nah, ketika umur 17 tahun itu sudah menjadi pemimpin kafilah dagang, ya. Sudah diamanai membawa dagangan sendiri. Sudah tidak ditemani oleh pamannya. Ya, artinya beliau sudah menjadi pebisnis handal pada waktu itu. Kemudian pada umur 17 tahun sudah lebih 17 negara yang beliau melakukan ekspansi, ya, sudah melakukan perjanjian bisnis perdagangan dengan lebih di 17 negara, Yaman, Yordania, Syam dan sekitarnya, ya. Artinya pada umur 17 tahun. Kalau 17 tahun itu sekarang umur siapa? Rafif umur berapa tahun? Sekarang 16 ya? 15. Ya, Subhan dan lain sebagainya. Jadi Nabi pada seumuran Subhan, seumuran Kak Ghifari Zikrullah dan lain sebagainya itu sudah melakukan ekspansi ke 17 negara. Ya, jadi Masya Allah Nabi Muhammad itu memang sebelum diutus menjadi Nabi, sebelum diutus menjadi Rasul sudah menjadi qudwah, contoh yang harus kita tiru. Ya, jadi pada umur 12 tahun sudah melakukan perdagangan internasional, kemudian umur 17 tahun sudah menjadi, kalau sekarang itu general manajernya, ya, sudah menjadi manajer perdagangan yang diutus oleh Khadijah radhiyallahu anha yang kelak akan menjadi istri beliau. Itu pada umur 17 tahun, ya. Sudah melalang buana ke negara-negara untuk menjalin persahabatan dan perjanjian perdagangan. Kemudian yang selanjutnya, beliau juga menjadi orang kepercayaan Khadijah radhiyallahu anha untuk menjalankan bisnisnya pada umur 20 tahun, ya. Yang dikelola hartanya bukan 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, tapi hitungannya adalah miliar dan triliun, ya. Jadi hitungannya sudah bukan bisnis ecek-ecek, sudah bukan bisnis levelnya level rendahan, ya. Jadi yang dikelola uangnya adalah uang yang jumlahnya sudah ribu-ribu, ratusan ribu dinar, ya. Nah, kemudian Khadijah karena pada waktu itu melihat kejujuran dan integritas yang ada pada diri Nabi, kemudian beliau mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai tangan kanan beliau, ya, sebagai penanggung jawab perdagangan beliau. Pada umur berapa? 20 tahun. Nah, ya, kemudian yang tadinya hubungan antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad itu adalah sebatas bisnis, kemudian Khadijah merasa jatuh cinta kepada Nabi karena perangai Nabi yang Masya Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya Khadijah dan Nabi Muhammad SAW, ya, menikah. Pada umur berapa Nabi menikah? 25 tahun. Berselang 5 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai manajer oleh Khadijah, kemudian dinikahi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pada waktu itu dalam sebuah riwayat umur Khadijah sudah berumur berapa? 40 tahun. Nah,
Yang sangat mencengangkan pada waktu itu, ya, ternyata Nabi Muhammad SAW ketika melamar Khadijah, ya, ketika ingin menikahi Khadijah, maharnya tidak main-main, ya, maharnya tidak main-main, ya. Hitungannya bukan 1 gram emas, 2 gram emas, tapi hitungannya adalah beliau membawa 20 ekor unta. Untanya pun bukan unta yang sembarangan, bukan unta yang murahan, bukan unta yang biasa, ya. Jadi level unta itu kan ada beberapa levelnya. Ada kalau dalam istilah Arabnya itu ada unta merah, itu yang paling mahal, ya, humrin na'am. Kemudian ada juga bakroh, ya, unta yang bagus, dan unta-unta yang biasa. Nah, sudah memberikan 20 unta sebagai mahar ditambah 12,4 ons emas, ya. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita hitung kurs harga unta dengan harga rupiah saat ini, itu rata-rata harga 1 ekor unta berkisar di antara 35 juta, itu yang biasa banget, ya, yang biasa banget, sampai 100 juta itu yang bagus. Maka kalau kita asumsikan, ya, kalau kita misalkan pada waktu itu 1 ekor unta harganya adalah 50 juta, maka Nabi Muhammad SAW memberikan mahar kepada Khadijah radhiyallahu anha berapa? 1 miliar. 1 miliar itu kalau buat beli kebab dapat berapa? Hah? Dapat berapa? Satu aula ini kayaknya nggak muat, ya. Tetap, ya. Jadi 1 miliar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang miskin, berarti orang itu tidak paham sejarah. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak punya harta, itu adalah orang yang tidak paham sejarah. Bedakan antara orang miskin dengan orang zuhud, ya. Bedakan antara orang miskin, orang yang tidak memiliki harta, dengan orang yang tidak menginginkan harta, ya. Jadi zuhud itu bukan harus bajunya lecek, ya, sarungnya nggak pernah dicuci, pecinya nggak pernah ganti. Kalau nggak punya peci silakan beli di saya, nggak canda, ya. Dan lain sebagainya. Bukan seperti itu zuhud itu. Zuhud itu, ya, kita meletakkan dunia bukan di hati kita tapi di tangan kita. Ya, kita kehilangan sesuatu, ya memang itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu bukan orang yang tidak memiliki harta, tapi Nabi Muhammad adalah pribadi yang zuhud. Makanya kalau ada riwayat kemudian Nabi kelaparan ketika sudah diangkat menjadi nabi dan lain sebagainya sampai tidak makan dalam waktu 1 hari 1 malam, itu bukan berarti beliau tidak memiliki harta, tapi isar, mengedepankan sahabat yang lainnya. Ya, terbukti, ya, ini contohnya Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha, itu maharnya bukan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, tapi berapa? 1 miliar ditambah masih ada 12 ons emas. Itu kalau dihitung, kalau 1 onsnya sekarang berapa harga emas murni? Ada yang update nggak? Harga emas murni di Antam. Mungkin sekarang kisarannya sudah hampir tembus 1 juta, ya, kayaknya. Satu gramnya emas, 1 gram emas itu bisa di angka 1 juta. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau adalah orang yang memiliki harta, yang piawai dalam mengembangkan harta, sehingga terbukti, ya, tadi itu Nabi Muhammad setelah diangkat sebagai manajer oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian mengembangkan bisnisnya, kemudian diamanahkan menjadi orang kepercayaan, terbukti beliau sampai bisa mengumpulkan harta sejumlah yang tadi disebutkan. Hanya untuk mahar saja bisa beliau memberikan 1 miliar, ya. Ya, Ma, Nah, ya, oke. selain Aku manjat, Ma. Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang tadi kaya tapi zuhud, ternyata para sahabat Nabi Muhammad SAW juga adalah para sahabat orang-orang kaya, tapi tidak meletakkan kekayaannya itu di dalam hati-hati mereka, tapi meletakkan kekayaannya di tangan mereka. Nah, ini saya punya data yang agak menarik, ini saya olah dari berbagai sumber, dan insya Allah sumbernya terpercaya, ya. Yang pertama ini diambil 5 sahabat yang paling kaya, ya. Dari jumlah ribuan sahabat yang ada, itu ada beberapa sahabat yang bisa dikategorikan sebagai sahabat yang paling kaya. Yang pertama, ya, tentu yang sudah sebagaimana kita ketahui bersama, ya, ada namanya Abdurrahman bin Auf, ya, yang kekayaannya mencapai 6,2 triliun rupiah. 1 triliun itu berapa juta? 1 triliun itu nolnya berapa?
12 ya, 12. 1 triliun itu nolnya 12 ya. Kalau 1 triliun, uang 1 triliun kemudian kita jadikan sebagai uang seribuan, kita tumpuk ke atas mungkin tingginya bisa segedung Kafila lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, harta ini bukan harta totalnya, tapi harta ini yang dihitung adalah harta setelah beliau-beliau ini meninggal ya. Atau istilahnya adalah warisan yang ditinggalkan setelah para sahabat ini meninggal kemudian dicoba dihitung ya. Jadi sebelum kalau dihitung hartanya ketika beliau-beliau para sahabat ini masih hidup, tentu hartanya akan lebih banyak lagi. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang paling kaya dengan total peninggalan hartanya ketika beliau meninggal jumlahnya adalah 6,2 triliun rupiah. Ya. Padahal beliau dalam sejarah dikatakan bahwasanya ketika beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu beliau tidak membawa 1 perak dirham atau dinar sama sekali. Artinya beliau ya udah modal nekat aja dari Mekah ke Madinah bersama dengan Rasul dan para sahabat datang ke Madinah karena memang pengen hijrah ya, menghindari ancaman dari kaum kafir Quraisy. Kemudian datang ke Madinah, beliau tidak membawa sepeser dirham atau dinar sama sekali. Kemudian beliau disaudarakan dengan kaum Ansor yang bernama, siapa yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf? Sa'ad bin, siapa yang jawab itu? Sa'ad bin Robi. Siapa? Meka ya? Siapa Meka namanya? Sa'ad bin Robi. Apa yang Sa'ad bin Robi tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf? Istrinya, langsung ingat istrinya. Pertama bukan istrinya dulu, jangan langsung istrinya. Apanya? Rumah, terus istri, terus setengah dari total kekayaannya Sa'id bin Robi. Kemudian apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jawabannya apa? Ditolak dengan menjawab, antarkan aku ke pasar. Dalluni ala suq. Tunjukkan aku mana pasar gitu ya. Jadi Abdurrahman ibn Auf itu ketika persaudarakan dengan kaum Ansor yang bernama sahabat Sa'id bin Robi', kemudian beliau menawarkan ya, saya tawarkan setengah dari total kekayaan saya, rumah saya, dan karena saya punya istri lebih dari 1, saya tawarkan istrinya juga kepada beliau ya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dengan pedenya beliau mengatakan tidak ya, cukup tunjukkan saya mana jalan ke pasar. Dan terbukti setelah kemudian beliau berbisnis di pasar Madinah, mengembangkan hartanya melalui perdagangan yang halal, yaitu ya, kemudian beliau ketika meninggal itu total kekayaan peninggalan beliau adalah 6,2 triliun. Bahkan total kekayaan ini sudah bersih ketika dihitung, sudah dibagi rata sebelumnya. Pembagian dibagikan kepada istri-istrinya, kepada saudaranya. Bahkan ini belum dihitung, beliau itu ketika meninggal masih memiliki aset 1.000 ekor unta ditambah 100 kuda. Dan sebelum beliau meninggal, beliau mewasiatkan kepada seluruh sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang Badar, masing-masing akan mendapatkan 400 dinar. Berapa? 400 dinar. 1 dinar itu sekarang kalau kita kurskan sekitar 4 juta ya, 1 dinar sekitar 4 juta, 4,25 gram ya. Berarti masing-masing sahabat yang pernah mengikuti perang Badar itu ya sekitar mendapatkan 1,4 miliar ya. Satu sahabat, termasuk sahabat Utsman dan Ali pada waktu itu juga mendapatkan wasiatnya itu 400 dinar. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, itu juga tentu salah ya. Maka kembali lagi, mereka itu bukan orang yang tidak memiliki harta, tapi mereka adalah orang yang tidak membutuhkan harta ya. Harta yang mengejar mereka, bukan mereka yang mengejar harta. Kemudian yang kedua ada Zubair ibn Awam ya. Jadi beliau ini selain orang yang kaya, beliau adalah orang yang jago dalam berperang ya. Satu-satunya orang yang bisa menandingi kemampuan bermain pedang Khalid ibn Walid adalah Zubair ibn Awam ya. Total peninggalan beliau adalah 3,5 atau 3,5 triliun rupiah. Kemudian baru yang ketiga ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, ada 2,5 triliun rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada Tolhah ibn Ubaidillah, ini ada 542 miliar ya, atau sekitar setengah triliun. Kemudian terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas sekitar 15,5
miliar. Ya, tentu nilai-nilai ini atau jumlah harta yang mereka tinggalkan ini bisa kalau kita kalikan tentu akan berbeda dengan yang pada waktu itu ya. Ini kan kita kalikan dengan kurs rupiah yang ada pada zaman sekarang. Termasuk peninggalan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang masih sampai sekarang, kemudian dikembangkan oleh pemerintah Saudi Arabia itu adalah bi'ru yang dulu dibeli oleh Utsman bin Affan namanya sumur bi'ru rumah. Ya. Jadi itu adalah beberapa profil sahabat Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad yang memang sosok-sosok orang yang memiliki kekayaan yang Masya Allah, tapi mereka tidak meletakkan kekayaan di dalam hati mereka. Selanjutnya, nah kita masuk ke petunjuk Nabi dalam berbisnis. Ya, kita mencari kenapa kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat itu bisa sukses dalam berbisnis. Yang pertama, tuntunan Nabi Muhammad SAW ketika sedang berbisnis adalah senantiasa bermurah hati, tidak pelit, tidak kikir, tidak bakhil, tidak medit, apalagi kepada temannya sendiri. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Ada yang tahu artinya? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, memberikan kasih sayang kepada seseorang yang idza ba'a. Ketika dia menjual sesuatu itu dia samhan. Samhan itu artinya bermurah hati, tidak pelit, ya. Harga kebab berapa? Contohnya harga kebab 10.000. Ustaz, saya punya uangnya cuma 8.000, ya udah 8.000 aja, nggak apa-apa. Ustaz, harga peci berapa? Harga peci 100.000. Ustaz, saya punya uangnya cuma 200.000, ya udah nggak apa-apa, 200.000. Contohnya. Wa idza ishtara, dan juga ketika membeli. Ya, sebaliknya, kalau kita mengharapkan seorang penjual itu memberikan kita kemurahan hati, begitu juga seorang penjual menginginkan pembeli itu bermurah hati ketika membeli barang dagangannya, ya. Contohnya ketika ada yang beli jam tangan atau yang lain sebagainya kepada temannya, kemudian temannya itu mengatakan, saya nih lagi butuh uang, kemudian saya jual jam tangan saya harganya, saya kemarin belinya 100.000, saya jual ke kamu 80.000 aja gitu ya. Tapi karena temannya ini tahu bahwasanya dia lagi butuh uang, dia kasih temannya 120.000. Berarti dia adalah orang yang bermurah hati ketika membeli sesuatu. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang seperti itu. Dan itu adalah tips dan trik kenapa kemudian bisnis Rasul dan para sahabat itu bisa maju, bisa sukses, ya. Kalau ada orang membeli beras 1 liter kemudian ditambahin 1 ons ditambahin dan lain sebagainya, itu adalah termasuk dalam kategori sedekah, ya. Kita melebihkan timbangan, ya, kemudian kita mendiskon harga yang kita punya dan lain sebagainya, itu adalah termasuk dari sedekah yang kita berikan. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, man aqala musliman aqalahullahu asratahu yaumal qiyamah. Ada yang pernah belajar arti kata iqalah dalam istilah fikih yang MA mungkin pernah belajar? Apa iqalah, Ali Zainal Abidin? Ma ma'na iqalah? Toqiyah wahid. Yang tahu arti iqalah apa? Bukan iqal, ya, beda antara ain dan i dan hamzah. Apa? Kerja keras. Masih jauh. Bukan, ya. Bukan juga. Ayo, saya hitung sampai 20. 19, 20. Apa? Pantang menyerah, bukan. Mada? Memudahkan? Bukan. Jadi iqalah itu gampangnya begini. Ustaz jual peci. Kemudian nanti Hilmi ya namanya, Faiz Sirait beli peci dari Ustadz. Kemudian berselang 1 hari, Faiz Hilmi bilang ke saya, Ustadz, saya nggak mau dong pecinya gitu. Loh kenapa? Saya udah punya peci yang lain gitu. Kemudian peci ini dikembalikan
dikembalikan ke saya. Kemudian saya mengembalikan lagi uangnya ke Faiz Hilmi Sirait. Itu namanya iqolah ya. Jadi pembeli mengembalikan barang yang sudah dia beli tanpa ada perjanjian sebelumnya. Dan itu diperbolehkan dalam Islam dan dianjurkan karena biasanya orang yang mengembalikan barangnya bukan karena cacat ya, ingat ya, bukan karena cacat. Kalau cacat itu kan ada namanya hak khiyar dalam jual beli ya. Jadi contoh Ghifari Zikrullah kemudian membeli peci dari Ustadz, kemudian pecinya ada robek sedikit, kemudian bilang ke saya, kalau pecinya ada yang robek dalam masa waktu 3 hari, hak khiyar contohnya, maka pecinya silakan dikembalikan. Nah itu hak khiyar beda lagi. Nah kalau iqolah ini tidak ada berjanji sebelumnya, karena memang dia beli peci tadinya butuh, kemudian pecinya udah nggak dibutuhkan lagi, dikembalikan lagi, ya sudah itu menjadi, tapi itu terserah pedagangnya mau menerima pengembaliannya, iqolahnya atau tidak, ya terserah. Sahabat Urwah ini diutus Nabi untuk membeli apa? Udhiyah ya, seekor domba ya dengan dinar. Jadi ini ya salah satu keunggulan mata uang dinar dan dirham dari zaman Nabi Muhammad SAW hidup sampai zaman sekarang. Itu harga jual belinya tidak naik dan tidak turun, bahkan cenderung naik ya. Dulu 1 dinar itu bisa mendapatkan 1 kambing, sekarang 1 dinar kalau kita berikan sekitar 4 juta juga bisa dapat satu kambing. Dulu zaman Ustadz uang sakunya ketika SD 200 rupiah, sekarang uang saku kalian berapa? Dalam 1 hari 2.000, 3.000, bahkan 5.000 rupiah. Dulu harga mie ayam itu masih 5.000 ketika awal-awal Ustadz ke kafilah. Sekarang harga mie ayam sudah 12.000 minimal. Nah, jadi itulah namanya inflasi. Tapi itu nanti pembahasannya di lain kesempatan ya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi 1 dinar itu pada waktu zaman Nabi Muhammad hidup itu bisa membeli 1 ekor kambing. Nah, kemudian sahabat Urwah ini karena memang ada otak bisnis dan beliau adalah sahabat yang cerdik, fashtaro syataini ya. Tadinya Nabi Muhammad menyuruh untuk memberi dengan 1 dinar itu 1 ekor domba untuk disembelih. Kemudian ternyata Urwah bisa mendapatkan dengan 1 dinar itu 2 ekor kambing atau domba. Faba'a ihdahuma bidinari. Kemudian setelah mendapatkan 2 ekor domba itu, yang 1 dijual dengan harga 1 dinar. Berarti Urwah pulang kepada Nabi membawa 1 ekor domba dan 1 dinar hasil penjualan 1 ekor yang lainnya. Fa'atahu bisyatin wa dinar. Fada'alahu bil barokah. Maka Nabi dengan bangganya sambil mendoakan keberkahan kepada Urwah. Ya, mendoakan keberkahan di dalam proses jual belinya. Fakana lawishtara turaban la rabiha fihi. Saking cerdiknya sahabat Urwah ketika menjalankan bisnis ini, diibaratkan ya, kalau sahabat Urwah ini membeli tanah pun pasti dia akan untung gitu. Saking pinternya beliau berbisnis ya. Lawishtara turaban la rabiha fihi. Ya, itu adalah prinsip yang kedua. Yang pertama tadi kita harus bermurah hati. Kemudian yang kedua adalah kita harus berimprovisasi. Kalau kita diberikan uang saku oleh orang tua kita dalam 1 bulan 500.000, ada yang lebih dari 500.000 dalam sebulan uang sakunya di kafilah? Banyak ya. Ya contoh kita ambil pukul rata 500.000. Nah, bagaimana kemudian uang 500.000 itu yang sebagian kita poskan untuk jajan ya, yang sebagian kita poskan untuk entah disimpan sebagai uang simpanan atau kita gunakan untuk berbisnis. Emang boleh berbisnis di kafilah? Ya nanti silakan ditanyakan ke yang berwenang ya. Boleh atau enggak? Ya silakan nanti ditanyakan atau ditanyakan ke kakak-kakak optisnya. Boleh enggak kita jualan di kafilah gitu. Nanti kalau boleh jualan, ya nanti silakan dipikirkan jualannya mau jualan apa, seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi sahabat Urwah ini ketika diberikan 1 dinar, bukan langsung diberikan 1 ekor kambing atau domba, tapi diberikan 2 ekor kambing dengan harga masing-masing setengah dinar. Yang 1 dombanya kemudian dijual kembali, kemudian pulang kepada Nabi dengan membawa tetap 1 dinar dan 1 ekor domba. Selanjutnya. Yang ketiga adalah seorang pebisnis atau pedagang. Ya ini bukan hanya bagi pedagang atau pebisnis ya, tapi adalah semuanya ya. Harus selalu menjaga integritas ya.
Integritas itu maksudnya menjaga kejujuran, ya, menjaga amanah yang sudah diberikan, ya, dan senantiasa untuk menjaga apapun yang sudah diamanahkan kepada beliau dan tidak mengingkari janji yang sudah dibuat, ya. Nabi SAW pernah bersabda, "At-tajirus shaduq ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin." Wasyuhada. Jadi kedudukan nanti di surga, orang-orang pebisnis, bisnismen, para pedagang yang jujur, itu level surganya bukan di level rakyat biasa. Level surganya itu nanti bersama siapa? Para nabi, para as-siddiqin, ya, para syuhada, orang yang meninggal atau mati syahid, dan orang-orang soleh, ya. Jadi tidak semua amalan, tidak semua pekerjaan itu ada janjinya, ada nanti bakal hadiah langsung dari Allah di akhirat. Kalau puasa ada janjinya, orang yang mendirikan sholat ada janjinya. Tapi kalau pekerjaan tertentu, contoh sebagai seorang guru, sebagai seorang arsitek, sebagai seorang petani, itu tidak ada hadis yang secara terang-terangan mengatakan nanti akan diberikan pahala begini di akhirat. Tapi khusus untuk pedagang, pebisnis yang jujur, kata Nabi Muhammad SAW, at-tajirus shaduq, seorang pebisnis yang memiliki integritas, seorang pedagang yang memiliki nilai-nilai kejujuran dalam hatinya, maka nanti ketika dia di surga akan ditempatkan bersama siapa? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Artinya bukan main-main ganjarannya. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah megang duit itu rasa jujurnya hilang. Bener apa bener? Bener, ya. Kalau kalian di jalan nemu duit 2 juta, kira-kira lebih berat dikantongin atau diumumin? Ya, dikantongin dulu baru diumumin, ya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tidak memiliki integritas, tidak memiliki kejujuran, ya, kalau nemu duit, ya, entah 5.000, 10.000 atau 10.000 atau 100.000, mending ditilep daripada disedekahkan atau diumumkan. Itulah pentingnya kejujuran. Kemudian yang selanjutnya, ya Rasulullah ayul kasbi atyab, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu pernah bersabda, wahai Rasulullah SAW, apa amalan yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, amalur rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amalur rajul biyadihi, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dengan keahlian tangannya sendiri, dan segala bentuk jual beli yang diberkahi, ya, entah itu petani, entah itu pedagang, entah itu pengrajin dan lain sebagainya, selama tidak melanggar ketentuan syar'i, maka itu adalah mencari atau pekerjaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, apalagi jual beli yang mabrur, jual beli yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah menjaga integritas. Maka seorang pedagang, seorang pebisnis sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi. Jangan sampai kemudian konsumen, ya, sebagai konsumen merasa tertipu, ya, bilangnya gorengannya harganya satunya 2.000, ya. Ternyata harganya gorengannya naik menjadi 3.000 tanpa pemberitahuan sebelumnya. Atau harganya tetap 2.000 tapi kuantitasnya dikurangi. Atau jualan barang sesuatu tapi cacatnya tidak dibilangin kepada temannya yang jual, ya. Contoh apa yang biasanya barang yang cacatnya tapi bisa disembunyikan? Mobil, ya, atau motor, atau HP, ya. Akun apa? Kalau peci biasanya cacatnya bisa kelihatan. Ya, contohnya jual beli motor atau mobil, ya. Kemudian di mobil atau motor tersebut sebenarnya ada cacat, cuman oleh pedagang, oleh penjualnya tidak disebutkan cacatnya. Setelah digunakan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya, kemudian 3 bulan, barulah ketahuan cacatnya yang tidak diberitahukan sebelumnya oleh pedagang. Maka ini adalah bentuk-bentuk jual beli yang tidak mabrur, ya, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian ketika kita nanti menjadi seorang pebisnis, ya, mau bisnis apapun itu, yang paling penting adalah yang pertama menjaga integritas dan kejujuran. Jangan sampai kemudian konsumen, apalagi kita sesama muslim, merasa dikhianati oleh kita, ya, merasa dirugikan oleh kita, ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal
alamin. Jam berapa sekarang? Masih ada berapa menit? Setengah jam lagi insya Allah ya. Baik, slide selanjutnya. Alhamdulillah, slide terakhir insya Allah ini. Jadi pas ya nanti. Nah, kalau yang tadi itu adalah kutipan-kutipan hadis Nabi yang kemudian kita coba bahasakan dengan bahasa-bahasa kita. Nah, ini adalah eh, langkah konkret yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW baik sebelum beliau menjadi nabi atau setelah beliau menjadi nabi. Karena Nabi Muhammad itu kan sibuk dalam berbisnis, berdagang dan lain sebagainya kan sebelum diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi, maka beliau fokus untuk berdakwah kepada sahabatnya ya di Madinah dan Makkah pada waktu itu ya. Yang pertama adalah yang sudah tadi kita singgung ya, jujur atau sidik atau trust ya. Jadi kita harus menghadirkan sifat jujur ya, sidik atau trust ya. Kepercayaan konsumen itu nomor satu ya. Kalau konsumen sudah percaya dengan produk kita, kita mengeluarkan produk apapun pasti nanti akan dibeli ya. Contohnya sekarang Ustaz Saiful itu. Dulu pertama mungkin hanya jualan gorengan, kemudian jualan kebab ya. Karena kita sudah percaya dengan produk beliau, beliau nanti mau jualan cabai goreng pun kita beli pasti gitu kan. Cabai goreng harganya 15.000 satu satu batang gitu ya, harganya 15.000. Karena kita sudah percaya dengan produk-produk beliau, nanti pasti kita akan beli. Nah, itulah ya, untungnya orang jujur itu kayak gitu. Kadang kita menjual apapun, bahkan ada beberapa barang yang tidak niat kita jual pun nanti pasti akan laku karena orang-orang sudah percaya dengan kejujuran kita gitu loh dan merasa puas dengan apa yang kita berikan. Nah, Nabi Muhammad SAW sampai dijuluki sebagai Al-Amin karena bisa dipercaya. Ya, beliau itu memiliki personal branding yang sangat bagus ya. Di mana-mana kalau disebut Nabi Muhammad langsung di otak masyarakat pada waktu itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu langsung oh ini orangnya bisa dipercaya. Ya, maka masing-masing dari kita harus memiliki personal branding masing-masing. Kalau disebutkan kata Arfa, nanti langsung kita keinginnya oh Arfa itu seperti ini. Kalau disebutkan kata Rausan, ya nanti oh Kak Rausan itu seperti ini. Kalau disebutkan siapa lagi di sini contohnya Kak Sultan, oh Kak Sultan itu seperti ini. Jadi masing-masing kita harus memiliki branding, tapi brandingnya yang positif, jangan yang negatif ya. Contohnya disebutkan si A. Oh, si A itu kalau di halakoh tidur terus ya. Dari pagi sampai pagi lagi contohnya gitu ya. Siapa? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi personal branding tetap harus kita punya tapi personal brandingnya yang positif, jangan yang negatif. Ya, jadi gampang orang ingat kita. Oh, si A itu seperti ini. Si A itu jujur, si A itu rajin dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya ya tidak membohongi partner bisnis atau pembeli. Tadi yang sudah kita sampaikan ya. Bilangnya nanti perjanjiannya kita adalah 50%, 50%. Ternyata setelah ada keuntungan, dia ngambilnya lebih banyak ya, 60, 40 atau bahkan 90, 10 ya. Dengan tips dan trik yang licik. Kemudian yang kedua amanah hampir sama dengan jujur ya. Kalau ada kekurangan dalam barang ya yang kita jual, itu kita harus menjelaskan secara detail kepada calon pembeli supaya jualan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena keuntungan di dunia yang sedikit itu tidak ada apa-apanya dibanding keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin kita bisa terhindar dari kerugian di dunia tapi kita tidak bisa terhindar dari ketidakberkahan yang Allah berikan ya. Bagaimana contohnya? Contoh ya, ada seorang pebisnis ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya bahan dari baju ini adalah berapa persen sutra gitu ya. Ternyata setelah diselidiki ya, karena hanya mencari keuntungan semata ternyata tidak ada bahan sutra di dalamnya. Mungkin dia mendapatkan keuntungan tapi dia tidak mendapatkan keberkahan. Makanya mungkin keluarganya ada yang sakit-sakitan ya, tokonya terbakar ya dan lain sebagainya. Karena dia tidak mementingkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mana? Untung sedikit tapi tidak diberkahi atau untung gede tapi diberkahi? Untung gede tapi diberkahi. Ya, dan sebaliknya lebih baik untung sedikit tapi diberkahi daripada untungnya banyak tapi tidak berkah. Ya, tidak menyembunyikan cacat jika ada pada suatu barang. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi pasar dan
target yang jelas ya. Jadi Nabi Muhammad ketika datang ke daerah Syam, ya beliau membawa barang-barang yang memang dibutuhkan oleh penduduk Syam pada waktu itu. Ketika beliau datang ke Yaman, ya beliau membawa barang-barang yang memang dibutuhkan oleh orang-orang Yaman pada waktu itu, tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi ketika beliau membawa barang dagangan itu memang barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian kita harus berpikir out of the box atau harus ada diferensiasi atau perbedaan ya. Kalau teman kita sudah jualan gorengan, ya kita jangan jualan gorengan juga. Kalau teman kita jualan peci, ya kita jualan koko. Kalau teman kita jualan koko, ya kita jualan sarung dan lain sebagainya. Saling melengkapi. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah tipsnya bersedekah baik di kala susah maupun senang. Ya. Sebagai penutup, ini ada salah satu kisah yang sangat menarik ya. Kembali ke tadi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi ketika waktu itu di daerah Madinah sedang terjadi panen kurma yang sangat banyak sehingga stok kurma sangat melimpah dan hampir saja karena saking banyaknya kurma yang disimpan itu menjadi busuk ya kurma-kurmanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu karena memang beliau adalah orang yang kaya pada waktu itu. Kemudian beliau berinisiatif untuk membeli semua kurma yang pada waktu itu ada di Madinah. Dengan harapan beliau ingin meninggal dalam keadaan yang miskin, ya. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang miskin itu hisabnya lebih ringan daripada orang yang kaya, ya. Makanya pengennya jadi orang kaya atau orang miskin. Orang kaya yang ringan hisabnya, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf kemudian beliau karena melihat para sahabat pada waktu itu panen kurma tapi tidak ada yang membeli kurmanya karena hampir semuanya memiliki kurma dan hampir saja kurma itu menjadi busuk, makanya beliau kemudian berinisiatif untuk membeli semua kurma penduduk Madinah pada waktu itu. Ya. Dengan harapan beliau bisa meninggal, kemudian sisa hartanya tinggal sedikit. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ada yang membeli kurma. Pada waktu itu ada utusan dari Yaman. Pada waktu itu di Yaman sedang terjadi penyakit yang obatnya salah satunya adalah harus menggunakan kurma yang sedikit sudah busuk. Kemudian karena pada waktu itu utusan yang dari Yaman itu memang membutuhkan kurma itu, maka kurma-kurma tersebut dibeli dengan harga 10 kali lipat. Ya, dari harga belinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Nah, Abdurrahman bin Auf meniatkan membeli kurma itu untuk menghabiskan hartanya, malah sama Allah Subhanahu wa taala hartanya ditambah 10 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita niatkan perdagangan kita itu untuk sedekah, maka Allah akan melipat gandakan keuntungan kita 10 kali sampai 700 kali sampai tidak terhingga. Maka intinya adalah kita senantiasa meniatkan apapun yang kita laksanakan sehari-hari, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Ridhon nasi ghayatun lan tudrak. Ya, keridhaan dan kerelaan manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak akan pernah bisa tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pavila TV ya kawan. Assalamualaikum.